warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini bersama Ustazah Nikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kalian selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku catatan tematik dan buku tematik terpadu 5A, mana nantinya materi yang Ustazah sampaikan yang belum ada di buku bisa kalian catat untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Adapun materi pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, muatan pelajaran IPA ini dapat kalian temui pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 5, dan juga pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan memperhatikan video penjelasan materi, siswa dapat mengetahui dan memahami cara memelihara kesehatan organ gerak manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui berbagai penyakit atau kelainan pada organ gerak manusia dengan teliti. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui berbagai kelainan otot pada manusia dengan teliti. Dan yang keempat yaitu dengan memperhatikan video penjelasan materi, siswa dapat mengetahui penyebab gangguan kesehatan pada organ gerak manusia dengan tepat. Pembelajaran 1. Kita di pembelajaran 1 dapat mengetahui materi IPA yaitu cara memelihara kesehatan organ gerak manusia, itu baik berupa tulang maupun otot. Nah, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan organ gerak yang berupa tulang dan otot. Nah, tahukah kalian bagaimana cara memelihara kesehatan tulang dan otot dengan baik dan benar? Nah, berikut beberapa cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, tentunya di masa pertumbuhan seperti kalian itu harus banyak memakan makanan yang bergizi dan seimbang, yang biasanya kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu sangat berguna untuk pertumbuhan kalian dan juga menjaga kesehatan tulang dan otot. Kemudian yang kedua yaitu posisi tubuh saat kita berdiri itu harus tegak. Dan yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya, dapatkah kalian itu menyebutkan contoh lain dari yang sudah Ustazah contohkan sebagai bentuk menjaga kesehatan tulang dan otot lainnya? Nah, dijawab masing-masing ya. Kemudian dilanjutkan pada pembelajaran 2 untuk materi IPA yaitu kita akan belajar penyakit atau kelainan pada organ gerak manusia yaitu tulang. Nah, berikut Ustazah jelaskan beberapa contoh penyakit atau kelainan pada tulang manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kelainan pada organ gerak manusia yang biasanya dapat kita temui atau dapat kita lihat pada orang lain yang menderita penyakit seperti ini. Yang pertama yaitu fisura atau yang kita kenal sebagai tulang retak. Kemudian yang kedua yaitu fraktura atau tulang patah. Nah, pada fraktura atau tulang patah ini dapat kita temui dua macam. Yang pertama, fraktura yang bersifat terbuka atau tulang patah itu menembus kulit atau tulangnya itu keluar dari kulit kalian.
Kemudian yang kedua itu fraktura yang sifatnya itu tertutup. Nah, itu ada tulang patah, namun tulang patah tersebut tidak menembus kulit atau tetap berada pada posisi semula. Nah, biasanya penyakit fisura dan fraktura ini disebabkan karena jatuh atau kecelakaan. Selanjutnya yaitu osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, pastinya untuk osteoporosis ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian, yang mana biasanya osteoporosis ini bukan hanya menyerang orang yang sudah lansia atau lanjut usia. Bahkan seumuran kita yang masih muda itu juga bisa mengalami osteoporosis jika kita tidak bisa menjaga pola kesehatan kita. Nah, osteoporosis ini terjadi karena tubuh sudah tidak dapat menyerap atau menggunakan kalsium dengan baik. Nah, contoh lainnya yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Nah, biasanya untuk kelainan tulang yang ini kita sering melakukan tanpa kita sadari bahwa yang kita lakukan itu atau sikap kita saat duduk itu sebenarnya salah. Nah, salah Ustazah sebutkan ya, yang pertama itu ada skoliosis atau tulang bengkok ke samping. Yang kedua yaitu kifosis atau bengkok ke belakang, dan yang ketiga itu lordosis atau bengkok ke depan. Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, untuk yang skoliosis kalian ingat kata depannya yaitu S. Berarti untuk skoliosis ini tulangnya itu membentuk seperti huruf S atau bengkok ke samping. Kemudian untuk kifosis ini biasanya kalian itu sering bilang bungkuk. Orang itu kok duduknya membungkuk ya, kok jalannya membungkuk ya. Nah, itu kelainan tulang yang disebut kifosis. Nah, untuk lordosis kalian harus ingat kata lordosis, ada huruf D depan. Jadi lordosis ini adalah kelainan tulang yang bengkoknya atau tulang belakang ini bengkok ke bagian depan. Nah, selanjutnya yaitu pada pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita akan belajar kelainan otot pada manusia. Nah, Ustazah akan menjelaskan beberapa kelainan atau penyakit yang biasanya terjadi pada otot manusia. Yang pertama itu hipertrofi. Nah, dari gambarnya pasti kalian sudah bisa menebak-nebak ya anak-anak ya. Nah, hipertrofi ini terjadi karena otot kita atau otot manusia itu terlalu besar karena aktivitas yang berlebihan. Biasanya kalau orang yang berolahraga secara berlebihan itu ingin membentuk otot, katanya supaya indah gitu. Padahal itu kurang baik untuk kesehatan otot kita, yang mana jika olahraga yang kita lakukan itu berlebihan, maka akan mengakibatkan kelainan otot seperti pada gambar, yaitu hipertrofi atau otot yang terlalu besar. Nah, selanjutnya yaitu atrofi. Nah, atrofi ini kebalikan dari hipertrofi. Nah, atrofi ini adalah otot yang terlalu lemah karena penyakit yang merusak syaraf otot. Biasanya ini akan menyebabkan kelumpuhan. Nah, selanjutnya yaitu stiff atau kaku leher. Nah, stiff atau kaku leher ini ada dikarenakan ada radang otot akibat salah gerak. Biasanya ini sering kita alami jika misalnya kita lagi asyik bermain, tiba-tiba di bagian leher kita ini terasa kaku atau kram. Nah, itu berarti menandakan bahwa kita ini salah gerak tanpa kita sadari. Nah, itu yang merupakan kaku leher atau stiff. Selanjutnya yaitu tetanus. Nah, tetanus ini pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, ini disebabkan karena infeksi bakteri
sehingga terkejang-kejang. Biasanya misalnya ya, ada orang yang tertusuk paku. Nah, pakunya itu sudah berkarat. Misalnya seperti itu. Kemudian sama orang tersebut lukanya itu sudah dibersihkan, sudah diobati. Namun cara mengobatinya itu belum tepat atau kurang tepat, sehingga lama-kelamaan luka tersebut semakin parah dan menyebabkan penyakit yang namanya tetanus. Biasanya seperti itu yang sering dialami oleh orang-orang. Nah, materi selanjutnya yaitu pada pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan belajar penyebab gangguan kesehatan pada organ gerak manusia, baik itu tulang maupun otot. Nah, penyakit atau kelainan pada tulang dan otot manusia itu pada umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir atau karena infeksi bakteri atau virus. Nah, namun ada juga gangguan kesehatan tulang dan otot pada manusia itu karena kebiasaan yang salah tanpa kita sadari. Yang pertama, misalnya membaca buku dengan posisi tidur. Nah, ini merupakan perilaku atau sikap yang harus kita hindari agar tulang dan otot kita terhindar dari gangguan penyakit. Nah, selain hal tersebut mengganggu kesehatan tulang dan otot, ini juga dapat mengganggu kesehatan salah satu indera kita, yaitu indera penglihatan kita atau mata. Nah, membaca buku yang posisi benar itu seperti apa, Ustazah? Nah, membaca buku dengan posisi benar itu kita harus berdiri tegap, yang mana jarak antara mata dengan buku yang kita baca itu kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi tidak boleh terlalu dekat, juga terlalu jauh tidak baik juga. Nah, yang kedua yaitu membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Yang ketiga yaitu tidur dengan posisi yang tidak benar. Nah, jadi jika kalian tidur, tidurlah dengan posisi yang benar. Posisi yang benar itu seperti apa? Misalnya, tidurlah dengan posisi telentang atau miring, dengan posisi tubuh itu harus diluruskan. Biasanya ini kalian alami jika misal kalian itu merasa kedinginan. Kalian akan menekuk lutut kalian untuk mengurangi rasa dingin, padahal posisi tersebut tidak baik untuk kesehatan tulang dan otot kita. Nah, yang keempat yaitu menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, ini juga tidak baik. Jadi kita menulis harus posisi tegap dengan jarak kurang lebih 30 cm yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian berjalan dengan tubuh yang membungkuk. Nah, itu tidak baik. Jadi saat kita berdiri maupun jalan, tubuh kita ini harus dengan posisi yang tegak, tidak boleh membungkuk. Sehingga nanti jika kita membiasakan membungkuk, maka kita akan terkena penyakit yang namanya apa tadi? Masih ingat? Ya, betul sekali. Namanya adalah kifosis. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa menjaga kesehatan tulang dan otot dengan cara berolahraga yang teratur. Nah, berolahraga yang teratur ini maksudnya seperti apa? Kita memang diharuskan berolahraga, namun sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya itu seperti apa? Nah, kita tidak boleh berolahraga itu yang berlebihan. Namun juga jika kita tidak pernah olahraga itu juga tidak baik. Jadi harus sesuai dengan porsinya atau menyesuaikan secara teratur seperti itu. Kemudian mengonsumsi sayur dan susu yang berkalsium. Jadi makanan yang kita makan itu harus seimbang, harus bergizi, terutama yang mengandung vitamin, mineral, dan juga kalsium. Yaitu yang sudah Ustazah sebutkan tadi, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang ketiga itu berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar.
demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran kali ini. Alhamdulillah untuk pembelajaran tema 1 ini kita sudah selesai. Insya Allah mulai besok kita akan belajar tema baru, yaitu tema 2. Semangat terus belajarnya, jangan lupa belajar dan murojaah di rumah. Jangan lupa surat 5 waktunya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.